Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Ya, semoga saja kita semua selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kembali Kang Asep akan bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata. Kisah ini dari narasumber, yaitu pengalaman istri Kang Asep sendiri ya, ketika bertugas. Semoga berkenan, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, terlebih dahulu mari kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Namaku Rina, keluarga dan teman biasa memanggilku Ririn. Profesiku sebagai perawat bedah jantung yang berada di salah satu rumah sakit di kota PKU. Kali ini aku akan bercerita pengalaman mistis yang pernah aku alami beberapa waktu yang telah lalu di saat bertugas. Tugas hari-hariku di rumah sakit sangatlah menguras tenaga dan pikiran, juga waktu. Terkadang aku merasa sedih karena sangat sedikit waktu yang tersisa buat keluarga kecilku, yaitu suami dan anak-anakku tercinta. Namun ya, bagaimana lagi? Yang namanya juga sudah tugas. Aku pun tetap menikmati keadaan ini dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Karena aku memiliki suami yang selalu mendukungku, sehingga menjadi sumber energi dalam jiwaku, yang tentunya menjadi penyemangat buatku. Hari itu jadwal dinasku masuk sore. Memang jadwal kerjaku ada 3 shift. Kadang aku masuk pagi hingga siang, masuk siang hingga malam, dan masuk malam hingga pagi. Begitulah bergantian aku bekerja menangani pasien yang penyakitnya rata-rata sudah parah. Hingga bukan mendahului Tuhan, kesembuhannya hanya 50-50 saja. Dinas siang seperti biasa aku mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan begitu serah terima tugas dari Regu Lama, aku dan rekan-rekanku langsung disibukkan dengan menangani pasien yang kami tangani di ruangan itu hanya 5 dengan 6 pasien saja. Tidak bisa lebih karena memang batas tenaga kami untuk menangani pasien hanya segitu. Hari itu benar-benar hari yang sangat melelahkan. Bagaimana tidak membuat lelah. Dari mulai aku masuk hingga pukul 5 sore, 5 dari 6 pasien yang dirawat di ruangan itu meninggal. Ada yang bergantian dan ada pula yang meninggalnya bersamaan. Aku dan rekan-rekanku memang sudah terbiasa menghadapi pasien yang gawat. Namun tetaplah kami hanya manusia biasa yang punya keterbatasan. Kami tidak pernah langsung menyerah dengan keadaan. Kami akan berupaya semaksimal mungkin memberikan upaya penyelamatan ketika kondisi pasien drop. Situasi demikian sangatlah membutuhkan tenaga dan kesigapan yang ekstra. Hari itu aku dan rekan-rekanku benar-benar kewalahan. Segala upaya dan prosedur telah kami lakukan untuk penyelamatan. Namun kembali Tuhanlah yang punya kuasa atas nyawa atau kehidupan yang ada di muka bumi ini. Terkadang aku bergidik ketika menyaksikan apa yang hari-hari aku hadapi. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 8 malam. Pasien di ruangan itu tersisa tinggal 1 orang saja. Aku baru bisa kembali duduk dan melepaskan rasa lelah. Aku beranjak dari dudukku,
dan berniat untuk pergi ke toilet. Hendak buang air kecil dan membasuh muka. Mungkin dengan cuci muka, semoga dapat membuatku sedikit segar kembali. Demikian pikirku. Aku pun segera pergi ke toilet yang berada tidak jauh dari ruangan, namun harus melewati lorong yang sedikit gelap. Di saat aku tengah melangkah melewati lorong, ada sedikit perasaan aneh merasuki jiwaku. Aku merasa seperti ada seseorang yang tengah mengikutiku. Namun, di saat aku palingkan muka ke arah belakang, tidak aku dapati sesiapapun. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku pun meneruskan langkah menuju toilet. Setibanya di depan pintu toilet, aku buka kunci pintu toiletnya karena memang toilet itu selalu dikunci karena toilet itu khusus untuk petugas saja. Kalau tidak dikunci, kadang keluarga pasien semua menggunakan toilet itu. Aku pun masuk toilet dan menutup rapat kembali pintunya. Ketika aku tengah buang air kecil, tiba-tiba saja dari luar ada seseorang yang mengetuk pintu toilet serta memanggil namaku. Ririn. Aku sangat mengenali pemilik suara itu. Ya, itu suara Santi. Demikian pikirku. Santi adalah rekan kerjaku, sekaligus teman baik, bahkan dapat dikatakan dialah sahabatku. Ya bentar. Ada apa, San? Jawabku serta bertanya ada perlu apa. Namun tidak ada jawaban darinya. Tadi manggil-manggil, habis itu main pergi saja. Demikian gerutuku. Setelah buang air kecil aku pun mencuci muka. Namun ketika aku baru menghidupkan krannya, tiba-tiba saja aku mencium aroma harum yang begitu menyengat. Aroma parfum, tapi aku tidak tahu parfum apa. Aku segera membasuh muka dan setelah selesai aku pun segera keluar dari toilet. Entah hanya perasaanku saja atau bagaimana. Saat itu aku mendengar suara tawa kecil seseorang dari ujung lorong yang gelap itu. Padahal aku sangat paham jika di ujung lorong itu tidak ada ruangan lagi selain ruang laundry saja. Dan tentunya jika jam segini tidak mungkin ada seseorang di sana. Namun, aku berusaha tetap berpikir positif. Setelah mengunci kembali pintu toilet, aku pun segera melangkah menuju ke ruangan lagi. Setibanya di ruangan, kulihat Santi sedang duduk sambil menulis. Aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Aku pun bertanya dengan sedikit menggerutu. Kau ngapa tadi sewaktu di toilet gedor-gedor pintu? Panggil aku jawab. Kau diam dan main pergi saja. Demikian tanyaku kepada Santi. Mendengar pertanyaan dariku, Santi berhenti menulisnya. Lalu ia menatapku dengan tatapan aneh dan ia berkata, Kau kalau capek ya istirahat saja dulu, jangan ngigau gitu, ucap Santi dan menertawakanku. Mendengar jawaban Santi tentu saja membuat aku semakin kesal. Aku seriusan, tadi aku dengar kau ngetuk-ngetuk pintu toilet dan panggil aku. Demikian ucapku ke Santi. Mendengar ceritaku, Santi pun terdiam. Dengan raut wajah serius, dia berkata, Rin, aku serius. Aku belum ada kemana-mana dari tadi. Yang lain pun masih di sini semua. Jawab Santi lagi kepadaku. Mendengar penjelasan Santi, tentu saja hal itu membuat aku menjadi bingung. Jadi, yang tadi itu siapa, San? Sontak saat itu aku ketakutan dan bergidik ngeri.
bahwa ketika aku tengah di toilet, tidak ada teman-temanku yang keluar dari ruangan ini. Lalu siapa? Karena dapat dipastikan tidak ada orang lain selain kami di ruangan itu. Mendengar cerita serta melihat aku yang ketakutan, Santi kembali berkata kepadaku, "Yang seriuslah Rin, kau jangan nakuti kami." Demikian ucap Santi kepadaku yang mengira jika saat itu aku tengah bercanda dan menakut-nakutinya. Sumpah San, aku gak bohong. Bahkan tadi San, sewaktu aku hendak cuci muka, aku mencium bau harum menyengat, tapi gak tahu apa itu. Ucapku kepada Santi meyakinkan. Ayo, persiapan serah terima. Yang masuk malam dah datang tuh. Muklis mengingatkan aku dan Santi yang tengah serius mengobrol. Dan tentunya cerita kami pun terputus. Singkat cerita, setelah selesai serah terima tugas, kami pun masing-masing persiapan untuk pulang. Aku dan Santi pergi ke kamar salin, ganti pakaian, karena kami memang menggunakan pakaian dinas hanya ketika bertugas saja. Setelah selesai berganti pakaian, aku dan Santi keluar dan menuju ke area parkir, melewati lorong dan menuruni tangga yang tembus ke arah IGD. Karena mobilku parkirnya di depan IGD. Di parkiran kulihat suami Santi sudah menunggu Santi. Memang setiap hari ia diantar jemput. Lain dengan aku yang pergi dan pulang kerja harus berkendaraan sendiri. Rin, aku duluan ya. Oh ya, jangan kau pikirkan kejadian tadi tuh. Santi pamitan sekaligus mengingatkanku agar tidak memikirkan yang kualami di toilet tadi. Oke San, hati-hati di jalan. Jawabku. Jujur saat itu aku masih bingung, bercampur rasa takut jika mengingatnya. Aku melangkah menuju mobilku seperti biasa. Aku selalu menelpon suamiku jika aku mau pulang. Setelah aku tutup telepon, aku pun mulai melajukan mobilku menuju pulang. Di sepanjang jalan kurasakan jalanan terasa sepi. Kendaraan biasanya hilir mudik begitu padat. Saat itu hanya beberapa kendaraan saja. Mungkin karena hujan gerimis, jadi orang malas keluar rumah, pikirku. Untuk mengisi rasa sepiku di mobil, ku coba hidupkan head unit dan kuputar lagu santai kesukaanku. Tiba-tiba saja ponselku berdering. Kulihat di layar ponselku siapa gerangan yang menelpon. Aku paling kesal jika ada yang telepon tapi privat number. Walau kesal, aku angkat juga, siapa tahu penting. Mencoba berpikir positif saja. Halo, selamat malam. Dengan siapa ya? Kusapa dan bertanya, namun tidak ada jawaban, hanya suara gemerisik layaknya suara radio yang tidak tepat gelombangnya. Kembali kusapa, halo, ini siapa ya? Samar aku dengar suara pelan, serak, namun jelas ku dengar suaranya. Tolong saya Bu. Mendengar jawaban dari si penelpon yang meminta tolong, tentu saja aku sedikit merasa terkejut. Lalu aku bertanya lagi kepadanya. Iya, ini siapa dan dari mana? Demikian tanyaku lagi. Tiba-tiba saja telepon pun terputus. Saat itu jujur aku merasa kesal. Aneh. Siapa ya? Apa mungkin orang salah sambung? Demikian pikirku. Lalu aku pun meletakkan kembali ponselku di dashboard.
Aku fokus mengemudi melanjutkan perjalanan. Ingin cepat sampai rumah dan istirahat karena aku sangat capek. Aku terus melaju di jalanan yang terasa semakin sepi. Kulihat dari kaca spion, tidak terlihat lagi ada kendaraan lain dari arah belakang. Demikian pula dari arah depan. Tanpa terasa aku mendekati di area MTQ, menuju ke daerah Simpang 3. Di saat itu, samar aku lihat ada bayangan seseorang tengah melintas di jalan. Namun, karena jaraknya masih lumayan jauh, sehingga aku tidak dapat melihat dengan jelas sosok yang tengah menyeberangi jalan itu. Ditambah gerimis hujan serta gelapnya malam. Dengan mengurangi kecepatan, terus melajukan mobilku hingga jarak aku dengan sosok di depan semakin dekat. Aku menghentikan mobilku setelah sosok itu berada kira-kira 5 meter di hadapan mobilku. Ternyata sosok yang aku lihat itu adalah seorang wanita tua, atau tepatnya seorang nenek yang tengah berjalan dengan terseok-seok menyeberangi jalan. Saat itu aku hanya diam di dalam mobil, tidak berusaha untuk turun. Karena aku takut itu hanya modus para penjahat untuk menjebak dan merampok. Kebetulan saat itu pula di daerahku sering terjadi perampokan di jalan pada malam hari dengan jebakan wanita tua meminta bantuan. Perhatianku fokus menatap tajam ke depan. Aku pastikan pintu mobilku semua terkunci. Jaga-jaga jika tiba-tiba ada serangan dari sekelilingku. Kulihat nenek-nenek itu berhenti melangkah, tepat di pertengahan jalan, sehingga aku tidak bisa melewatinya baik ke kiri maupun ke kanan. Karena saat itu aku melintas di jalan yang paling sebelah kiri, yang biasa busway berhenti. Aku coba klakson meminta agar nenek itu segera menyeberangnya, agar aku bisa lewat. Namun tetap saja nenek itu tidak bergerak. Duh, gimana bisa lewat kalau nenek itu tak jalan juga? Tak ada jalan lain selain aku harus turun membantu nenek itu untuk segera lewat. Setelah menetralkan mobil, dengan perasaan was-was, aku melepaskan sabuk pengaman hendak keluar. Namun baru saja aku membuka sedikit pintu, dengan pandangan mataku terus ke arah nenek yang saat itu masih berdiri mematung dengan muka tertunduk di depan mobilku. Setelah aku perhatikan dengan jelas, di saat itulah aku sangat terkejut tiada terkira. Ternyata nenek itu menggunakan kostum atau pakaian pasien rumah sakit. Tepatnya pakaian pasien di ruanganku. Enggak salah lagi. Karena tentunya aku sangat mengenali pakaian itu. Demikian pikirku. Dan lebih terkejut lagi ketika kulihat ada tali yang menjuntai di tangannya. Itu kan selang infus. Kenapa pasien ada di sini? Pikiran dan hatiku jadi tak karuan. Namun aku terus berusaha untuk tenang. Dengan pelan aku mulai melangkah keluar hendak mendekati nenek itu. Aku harus cari tahu kenapa ada pasien di ruanganku saat ini berada di sini. Kira-kira baru saja 2 langkah, tiba-tiba dengan perlahan, si nenek mengangkat wajahnya yang sedari tadi hanya menunduk. Ia memandang ke arahku. Saat itu baru terlihat dengan jelas olehku seraut wajah yang begitu pucat pasi. Namun yang membuat aku terkejut bukan karena wajahnya pucat pasi, melainkan astagfirullah. Seketika tubuhku terasa lemas, bagai tak bertulang. Di saat tatapan mataku beradu dengannya,
Terlihat kini aku tengah berhadapan dengan seorang nenek. Raut wajahnya sangat pucat pasi serta kedua bola matanya terlihat putih semua. Nenek itu tersenyum kepadaku yang sungguh membuat semakin aku ketakutan. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain hanya terpaku karena sekujur tubuhku saat itu terasa kaku. Sosok menakutkan yang saat itu berada di hadapanku tidak salah lagi. Itulah salah satu pasienku yang tadi meninggal. Terdengar dari mulut sosok di hadapanku suara tak jelas seperti hendak berbicara. Namun yang keluar hanya suara seperti seorang yang tengah sesak nafas karena tercekik. Suara seperti itulah yang ku ingat dan ku dengar ketika ia sakaratul maut tadi. Aku benar-benar ketakutan. Tubuhku masih terasa kaku, tak dapat aku gerakkan. Hanya dalam hati aku terus panjatkan doa, ku baca ayat-ayat suci Al-Quran yang ku hafal, mohon perlindungan darinya. Entah berapa lama situasi menakutkan itu terjadi, hingga akhirnya tiba-tiba saja sosok itu menghilang secara perlahan, berubah menjadi kepulan asap putih serta aroma wangi parfum menyengat. Setelah sosok itu menghilang, aku pun tersadar. Lalu dengan segera aku kembali masuk ke dalam mobil dan dengan kecepatan tinggi aku melaju pulang. Di perjalanan pulang, pikiranku terus berkecamuk. Tak terasa air mataku mengalir karena rasa takut. Astagfirullah. Di saat itu pula aku baru teringat jika aroma wangi itu sama persis dengan aroma yang tercium ketika di toilet tadi. Singkat cerita, akhirnya aku tiba di depan rumah. Aku langsung menghidupkan klakson mobilku berulang-ulang. Aku tak sabar ingin segera masuk rumah. Terlihat saat itu suamiku yang membuka pintu dan setengah berlari beliau ke gerbang rumah untuk membukakan pagar rumah. Setelah menutup kembali pagar rumah, suamiku langsung menghampiriku dan bertanya dengan raut wajah terlihat cemas. Ada apa, Bun? Kok seperti itu hidupkan klaksonnya? Tanyanya kepadaku. Aku tak menjawab pertanyaannya. Aku segera keluar dari mobil dan memeluk suamiku sembari menangis. Melihat sikapku demikian tentulah membuat suamiku saat itu heran. Ia berusaha menenangkanku dan membawaku masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, aku kembali menangis. Jujur, aku masih merasa ketakutan. Suamiku terus berusaha menenangkanku hingga aku mulai merasa tenang. Melihat aku sudah sedikit tenang, suamiku kembali bertanya. Dah, tenang ya, istighfar. Bunda kenapa? Coba cerita ke ayah. Demikian ucapnya, aku pun menceritakan semua yang baru saja aku alami. Mendengar apa yang telah kualami, sejenak suamiku hanya tertegun mendengarkan ceritaku. Ia manggut-manggut lalu suamiku terlihat fokus dengan kedua matanya terpejam. Beberapa saat kemudian ia kembali membuka kedua matanya. Entahlah apa yang ia lakukan, yang aku tahu memang suamiku punya kelebihan atau sedikit faham dengan hal-hal demikian. Setelah kembali membuka kedua matanya, suamiku pun berkata dengan pelan, inilah pentingnya semasa hidup. Kita harus selalu berbuat baik kepada sesama, serta selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, agar kita dapat tenang di saat menghadapi kematian. Dan ini semua bisa dijadikan pelajaran buat kita semua yang masih hidup, agar tidak menyia-nyiakan waktu hidup di dunia ini untuk beribadah serta selalu berbuat baik.
Selesai. Demikian akhir dari kisah singkat ini. Semoga bermanfaat serta dapat kita jadikan pelajaran. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.